Tag aja ini ya. Udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu bisnis plan. Itu kami akan membuat laundry coin dari hasil uang 100 juta. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cakra Putra Pratama. Perken- Saya nih Fatia Sezaiga Haresa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Perkenalkan, nama saya Akbar Kemal. Next. Jadi di sini aku akan memperkenalkan bisnis laundry kita. Jadi bisnis laundry coin ini adalah layanan cuci mandiri yang dimana pelanggan itu mengoperasikan mesin cuci dan pengeringnya sendiri dengan menggunakan koin atau pembayaran yang otomatis. Nah, misinya kita itu yaitu memberikan layanan cuci mandiri yang cepat, praktis, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan kebersihan pakaian pelanggan. Lalu visi kita yaitu menjadi layanan laundry yang mandiri, yang modern juga, terpercaya, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Nah, di sini ada budgeting. Sorry, bentar. Nah, di sini ada budgeting, yaitu dialokasikan di 100 juta, rencananya 1 tahun, yang di mana alokasi anggaran awalnya itu di mana 100 juta, yang investasi asetnya ada mesin, peralatan, renovasi, di nominal 60 juta, lalu ada operasional, listrik, air, sewa, deterjen, yang di mana itu 20 juta, pemasaran 5 juta, SDM 10 juta, cadangan dana, dan emergensi di 5 juta, dengan total jadinya 100 juta. Nah, di sini ada estimasi operasional laundry coin-nya yang ukuran kecil sampai menengah. Jadi di sini ada listrik, air, deterjen, maintenance mesin, sewa tempat, internet, gaji pegawai, pemasaran bulanan, yang dimana total per bulannya itu di sekitar 7,9 juta, dengan total 1 tahun itu 94,81 juta. Nah, dari operasional 1 tahun, 95 juta sudah sesuai alokasi 20 juta ditambah pemasukan bulanan dari operasional. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel rencana dengan realisasi di 12 bulan. Di bulan Januari, di sini ada rencananya 7,9. Bisa dilihat sendiri, biayanya lebih rendah. Lalu ada bulan Februari, di situ ada perbaikan kecil mesin dryer. Lalu di bulan Maret ada sesuai dengan rencana. Jadi tidak ada selisih. Lalu ada April, kenaikan pelanggan Ramadan. Lalu ada bulan Mei, penghematan pembelian chemical. Terus ada bulan Juni yang dimana itu stabil, lalu dengan bulan Juli servis ringan mesin, Agustus pelanggan menurun sebab itu musim liburan, lalu September itu stabil, Oktober itu ganti spare part mesin, lalu November sesuai dengan rencana, lalu dengan Desember yaitu puncak pelanggan akhir tahun. Nah, di sini ada aset manajemennya, ada daftar aset-asetnya juga. Jadi kita memiliki beberapa aset. Yang pertama itu mesin cuci koin, mesin dryer koin, lalu ada koin atau token sistem, lalu timbangan digital, rak dan meja lipat, renovasi finish, dan software post. Nah, di sini ada total asetnya sekitar kita punya 60.500.000. Nah, di sini ada umur ekonomis dan penyusutannya. Jadi mesin cuci itu penyusutannya umur ekonomisnya itu sekitar 5 tahun, sama dengan juga mesin dryer. Lalu ada token sistemnya juga umur penyusutannya juga di 3 tahun. Lalu inventaris 3 tahun juga, lalu renovasi sekitar 5 tahun. Jadi di total penyusutannya itu per bulan itu 1.550.000. Selanjutnya ada di short term financing, di mana hitung kebutuhan modal.
kerja bulanan sama dengan biaya operasional wajib tiap bulan dari perhitungan. Yaitu di komponen biaya ini ada di listrik yang senilai 1 juta, air 300.000, deterjen dan chemical 700.000, maintenance 400.000, sewa tempat 2,5 juta, internet atau software 200.000, gaji pegawai di 2,5 juta, pemasaran di 300.000, total keseluruhan di 7.900.000. Next. Eh, Selanjutnya dihitung kebutuhan modal kerja bulanan yang mana sama seperti tadi dengan total bulan per bulan yaitu di 7.900.000. Untuk antisipasi stabil keuangan disarankan menyediakan modal kerja untuk 3 bulan pertama yaitu 7.900.000 dikali 3 bulan yang menghasilkan 23.700.000. Next. 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 Nah, selanjutnya di sumber pendanaan jangka pendek yaitu di dana internal menggunakan modal pemilik secara langsung yaitu memiliki kelebihan tidak ada bunga, lebih fleksibel, namun memiliki kekurangan yaitu mengurangi likuiditas pemilik. Yang kedua di pinjaman yaitu melalui contoh struktur pembiayaannya itu di KUR mikro 20 juta, tenor 12 bulan, bunga 6%, estimasi cicilan di 1.720.000 per bulan. Nah, kelebihannya ini adalah meniagakan kas usaha tetap sehat, bunga rendah untuk KUR, namun memiliki kekurangan yaitu harus melalui proses administrasi, serta resiko gagal jika pemasukan turun. Next. Nah, selanjutnya di kredit supplier yaitu dibentuk sama dengan tempo pembayaran 30 hari untuk pembelian chemical atau deterjen. Umumnya supplier memberi kredit 1 sampai 2 juta per bulan. Kelebihannya yaitu tidak mengganggu cash flow bulan berjalan, namun memiliki kekurangan yaitu jumlah kecil banyak berlaku untuk bahan yang habis. Next. Oke, next yaitu normal case scenario. Yang pertama adalah kondisi omset stabil kita itu 10 sampai 12 juta per bulan dan ada fluktuasi biaya listrik dan maintenance. Lalu pendanaannya, dana internal ditambah dengan kredit supplier, lalu menjadi pinjaman kredit kecil 10 juta jika perlu untuk perbaikan mesin. Kredit supplier 1 sampai 2 juta membantu cash flow. Margin bersih kita itu ada 2 sampai 4 juta per bulan. Yang ketiga ada worst case scenario. Kondisi omset turun menjadi 6 sampai 8 juta per bulan. Biaya operasional tetap, lalu mesin perlu servis mendadak. Lalu ada pendanaan, wajib menambahkan pendanaan jangka pendek, peminjaman KUR kurang lebih dari 20 juta sebagai buffer. Lalu pengamatan biaya, lalu kurangi pemasaran, lalu negosiasi ulang sewa, lalu matikan mesin saat idle, margin bersih 0 hingga negatif atau break even. Next. Ini ada ringkasan dalam bentuk tabel. Ada di omset 15 sampai 20 juta, itu di data internal, tidak perlu, dan di keadaan cash flow-nya sangat sehat. Lalu di normal, omsetnya itu ada 10 sampai 12 juta. Untuk pendanaan utamanya itu dana internal dan kredit supplier. Untuk di modal tambahannya ada pinjaman kecil 10 juta, itu opsional dengan keadaan cash flow-nya itu stabil. Lalu ada worth, omsetnya itu 6 sampai 8 juta.
Pendanaannya dari pinjaman KUR 20 juta, modal tambahan dengan wajib, keadaan free cash flow-nya rentan negatif. Next. Lalu ada cash flow management. Di sini ada dari bulan Januari sampai Desember. Proyeksi pendapatannya itu yang paling besar itu ada di 14 juta, ada di bulan April dan di bulan Desember itu 15 juta. Kenapa bisa April eh, pendapatannya lebih besar? Karena di situ ada bulan Ramadan dan di bulan Desember adalah akhir tahun. Next. Lalu ada proyeksi kas keluar atau biaya operasional. Menggunakan estimasi sebelumnya yaitu 7.900.000 per bulan. Total biaya 12 bulan dari 7.900.000 dikali 12 menjadi 94.800.000. Lalu yang C ada cash flow tahunan. Total kas masuk dikurangi total kas keluar. 145 juta 145 juta dikurang dengan 94.800.000 menjadi 50.200.000 itu adalah cash flow positif. Next. Lalu selanjutnya ada poin D yaitu minimum cash buffer. Votuk untuk meniaga stabilitas bisnis disarankan memiliki buffer 10-15% dari total budget 100 juta, yaitu 10 juta dikurangi 15 juta. Nah, buffer digunakan untuk biaya servis mendadak, kenaikan tarif listrik, penurunan pelanggan, lalu pembelian stok mendesak. Next. Selanjutnya, poin E yaitu analisis sensitivitas. Yang pertama, penjualan turun 20%. Pendapatan tahunan turun menjadi kurang lebih 116 juta, cash flow tetap positif, tapi margin lebih kecil. Lalu yang kedua, biaya naik 15%. Biaya tahunan naik menjadi kurang lebih 109 juta, cash flow masih positif, yaitu kurang lebih 36 juta. Lalu yang ketiga, penjualan turun atau biaya naik dan plus biaya naik. Itu skenario worst case, profit bisa mendekati BIP dan diatasi dengan buffer, promo, atau pengurangan biaya. Next. Lalu di sini ada valuasi bisnis. Itu metode valuasi yang digunakan yang pertama discounted cash flow atau disingkat DCF. Cash flow tahunan kurang lebih 40-50 juta. Asumsi pertumbuhan 5% per tahun, diskon rate 10-12%, nilai bisnis dari DCF simpelnya 250-350 juta. Yaitu comparables yang artinya perbandingan pasar. Laundry kecil menengah umumnya dihargai 1-2 kali revenue tahunan. Revenue 145 juta sampai nilai kurang lebih 145-250 juta. Lalu poin ketiga, aset based valuation. Total aset kurang lebih 60 juta, nilai tambah goodwill usaha bisa sampai kurang lebih 80-100 juta. Lalu ada poin B itu range valuasi. Nah, di sini skenario-nya ada optimis, realistis, konservatif. Bisa dilihat nilai bisnisnya juga. Lalu raising capital. Raising capital untuk mengembangkan usaha laundry coin dan menjaga keberlanjutan modal kerja. Bisnis dapat mempertimbangkan beberapa sumber pendanaan jangka menengah sampai panjang. Pendanaan ini dapat digunakan untuk ekspansi, penambahan mesin, renovasi, atau modal operasional tambahan. Lalu bank ada KUR, kredit investasi atau kredit modal. Berdasarkan dokumen sebelumnya, KUR adalah opsi saling realistis karena bunga relatif rendah. Contoh skemanya, KUR mikro 50 juta, tenor 3 tahun, bunga kurang lebih 6% per tahun, lalu estimasi cicilan sekitar 1,5 juta sampai 1,7 juta per bulan. Kelebihannya cocok untuk pembelian mesin baru, suku bunga rendah, dan kekurangannya perlu administrasi dan agunan ringan, ada risiko gagal bayar jika penjualan turun. Lalu yang terakhir, proyeksi penjualan koin per hari. Itu skenario perhitungan. Ada kapasitas mesin 6 unit mesin cuci plus 6 pengering. Lalu satu mesin bisa digunakan 6 kali per hari dan jumlah penggunaan total 12 mesin kali 6 yaitu 72 penggunaan per hari.
Harga satu koin penggunaan yaitu Rp10.000. Rata-rata satu penggunaan dua koin berarti Rp20.000. Lalu harga satu koin total koin terjual per hari 72 penggunaan kali dua koin yaitu 144 koin pendapatan harian. Yang berarti 144 koin dikali 10.000 menjadi 1.440.000 per hari. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don.